Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan jurnal jaringan saraf tiruan perseptron untuk pengenalan pola makan sehat, rendah kolesterol. Kelompok kami terdiri saya sendiri, Dayat Riyadi, Ragil Rahmadi, dan Bang Agustian. Metodologi penelitian kami menggunakan metode perseptron. Metode perseptron ini biasanya dipakai untuk mengklasifikasikan suatu pola tertentu. Tentukan bobot awal dan bias sama dengan 0. Yang selanjutnya, tentukan learning rate alpha antara 0 sampai 1. Yang ketiga, selama kondisi pembelajaran berhenti dan nilai false, maka set input dengan nilai sama dengan vektor input X1 dan S1 sama dengan S1. Hitung respon untuk unit output. Rumusnya Yin sama dengan X1 dikali W1 ditambah X2 ditambah W dikali W2 sampai dengan Xn dikali Wn ditambah bias. Untuk rumus Fnet-nya bernilai 1 jika Yin lebih dari 0, bernilai 0 jika kurang dari sama dengan dari min 0, bernilai min 1 Yin jika kurang dari 0. Perbaiki bobot dan bias jika terjadi error. Jika Y sama dengan T, maka W baru sama dengan W lama ditambah alpha T dan X. B baru sama dengan B lama. Selanjutnya, tes kondisi berhenti. Jika tidak terjadi perubahan bobot, maka kondisi berhenti true. Namun, jika masih terjadi perubahan, maka kondisi berhenti false, menurut Yudhistira tahun 2017. Baiklah, selanjutnya akan saya berikan kepada Ragil. Pembahasannya pada penelitian kali ini diambil 4 sampel makanan dari seluruh jenis makanan yang ada, yaitu yang pertama putih telur, yang kedua ikan air tawar, yang ketiga keju, yang keempat telur puyuh. Pada jaringan saraf tiruan, 4 sampel makanan di atas akan dipakai sebagai inputan yang akan dilatih untuk mencapai target yang ditentukan di dalam jaringan perseptron yang akan dibangun. Kita asumsikan 4 inputan tersebut sebagai X1, X2, X3, dan X4. Target yang harus dicapai diasumsikan dalam bentuk yang sama dengan inputan, yaitu 0 dan 1. Nilai 0 menyatakan makanan rendah sampai sedang kolesterol. Nilai 1 menyatakan makanan tinggi kolesterol. Dan ini contoh input tabel input jaringannya. Kemudian kita tentukan bobot awal, bias B, alpha, threshold, fine, seperti yang dijabarkan di bawah ini. Bobot sama dengan W1 sama dengan 0, W2 sama dengan 0, W3 sama dengan 0, W4 sama dengan 0. Bias B 0, alpha 1, thresholdnya 15. Planetnya 1, Yin lebih dari 15, 0-nya min 15, kurang dari Yin 15. Min 1, Yin kurang dari 15. Setelah menentukan bobot bias B, alpha, threshold, dan fine, maka jaringan perseptron dapat dibangun. Pada proses pembelajaran learning terjadi banyak perubahan bobot untuk mendapatkan output yang sesuai dengan target. Berikut proses pembelajaran yang terjadi sampai jaringan dapat menemukan kesamaan antara output dan target. Dan di sini gambar 2-nya proses pembelajaran perseptron. Pada proses pembelajarannya itu, jaringan akan berhasil berproses apabila jaringan sudah menemukan kesamaan antara output dan targetnya T. Outputnya fine dan targetnya T. Pada epoch keempat, tampak bahwa bobot awal W1 sama dengan 0, W2 sama dengan 0, W3 sama dengan 0, dan W4 sama dengan 0.
Ini sudah berubah menjadi W1 sama dengan 4, W2 sama dengan 8, W3 sama dengan 8, dan W4 sama dengan 8. Perubahan error juga dapat dilihat pada setiap epoch-nya. Pada epoch ke-1, pada epoch ke-1 sampai 3 masih terdapat error. Namun pada epoch ke-4 semua nilai error sudah menjadi 0. Ini membuktikan bahwa jaringan sudah berhasil melakukan pembelajaran dan tidak dapat lagi error, sehingga proses pembelajaran dapat dihentikan. Proses pembelajaran di atas memiliki arti bahwa jaringan dapat mengenali inputan X1, X2, X3, dan X4 dengan baik sehingga bisa mengeluarkan output yang sesuai dengan target yang diingin dicapai tanpa adanya error. Kalau kita kaitkan hasil output dengan target yang telah dicapai, maka dapat dikatakan bahwa makanan putih telur, ikan air tawar, dan keju adalah makanan dengan kadar kolesterol rendah sampai sedang. Namun telur puyuh adalah makanan dengan kadar kolesterol tinggi. Oke, baik, saya akan melanjutkan sendiri di kesimpulan dan saran. Kesimpulannya berikut ini adalah kesimpulan terhadap uji coba yang dilakukan. Yang pertama, metode Perceptron mampu melakukan pengujian pengenalan pola makan sehat, rendah kolesterol, dan tinggi kolesterol dengan baik. Metode ini mengenali inputan dengan baik sehingga bisa melakukan perubahan bobot untuk memperoleh output yang sesuai dengan target yang ingin dicapai. Yang kedua, setelah melakukan perubahan bobot berulang kali, pada epoch keempat, jaringan Perceptron mampu mengeluarkan output yang sama dengan tidak ada lagi error yang ditemukan. Kemudian adapun saran yang terhadap penelitian ini adalah perlunya menggunakan metode jaringan syaraf lainnya seperti Madeline maupun backpropagation untuk membandingkan hasil pengenalan pola terhadap inputan. Yang kedua, perlu adanya variabel pengujian yang lain untuk dapat mengenali pola lebih baik. Referensinya kami ambil dari Milawati S 2008 Care Yourself Kolesterol Jakarta Penebar Plus. Yang kedua, penjahitan L.W 2007 Dasar-dasar komputasi cerdas Yogyakarta. Yang ketiga, Superman M 2007 Komputer Masa Depan Pengenalan Artificial Intelligence Yogyakarta. Yang keempat, Tri A dan Hatta HR 2011 Probabilistic Fuzzy Neural Network untuk deteksi dini penyakit jantung koroner. Jurnal Informatika Mula Warman. Yang kelima, Yudhistiro K 2017 Pemanfaatan Neural Network Perception Journal of Information Technology and Computer Science. Yang keenam yaitu link dari ini https://ptki.ac.id/register/article/view/24/pdf. Baiklah, terima kasih. Ini sudah sekian materi yang kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.